Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Farad Naufal Adhan dengan NPM 21310600026. Eh, Tujuan saya membuat video ini adalah menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari matkul Sejarah Perkembangan Islam dan dosen pengampu Bapak Agus Mahfudin. Baik, materi yang akan saya bawakan pada video kali ini ialah perjalanan hidup Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun 570 Masehi atau bertepatan dengan tahun gajah, yaitu saat datangnya pasukan Raja Abraham menyerang kota Mekah dengan pasukan gajahnya. Orang tua Nabi Muhammad yaitu Siti Aminah dan Abdullah. Ayah Nabi Muhammad, Abdullah, meninggal pada saat usia Nabi Muhammad 2 bulan dalam kandungan. Lalu Nabi Muhammad lahir dan disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Sampai pada umur 6 tahun, ibunda Nabi Muhammad yaitu Siti Aminah meninggal dunia. Lalu Nabi Muhammad diurus oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib meninggal. Lalu ia diurus oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Dan dia sering mengikuti perjalanan perdagangan dengan pamannya tersebut. Sampai ketika saat Nabi Muhammad SAW dan pamannya melakukan perjalanan ke Syam untuk berdagang, dia bertemu dengan seorang pendeta bernama Rabi Bahira dan memberitahukannya bahwa ada tanda-tanda seorang kenabian di Nabi Muhammad tersebut, karena dia selalu diikuti awan saat berjalan. Lanjut, saat umur 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan saudagar kaya raya bernama Khadijah. Lalu saat umur 40 tahun, Nabi Muhammad sedang bersemedi atau berkhalwat di Gua Hiro. Kemudian malaikat Jibril menurunkan wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad di situ disuruh membaca. Lalu Nabi Muhammad pulang dengan perasaan sangat menggigil. Kemudian dia berbaring sambil selimutan, kemudian turun ayat lagi yaitu surat Al-Mudassir. Di situ Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam secara diam-diam. Sampai beberapa waktu kemudian Nabi Muhammad disuruh oleh Allah, diperintahkan untuk menyebarkan atau mendakwahkan agama Islam secara terang-terangan. Kemudian saat peristiwa Isra Mi'raj, hanya Abu Bakar yang awal percaya kepada Nabi Muhammad akan peristiwa tersebut. Lalu karena banyaknya gangguan untuk menyebarkan agama Islam di Mekah, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya pun hijrah ke Madinah. Saat di perjalanan, Nabi Muhammad untuk menghindari pengejaran dari suku kafir Quraisy dari Mekah, beliau bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar. Saat itu Allah memperlihatkan keajaibannya, yaitu dengan membuat sarang laba-laba yang besar di mulut gua dan menempatkan burung-burung merpati untuk bertelur di depannya. Sampai pula Nabi Muhammad dan sahabatnya ke Madinah, hal yang pertama dilakukan ialah membangun Masjid Nabawi, yaitu dengan melepaskan untanya, lalu berhenti di salah satu tanah milik yatim yaitu milik yatim kembar yaitu Sahal dan Suhail. Saat di Madinah pula, Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj, lalu membuat piagam Madinah untuk mempererat hubungan antara masyarakat Madinah dan membuat undang-undang di dalamnya. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad pun sangat panjang, bahkan beberapa peperangan juga dilalui. Sampai akhirnya pada usia 63 tahun, Nabi Muhammad jatuh sakit dan melaksanakan haji wada, yaitu haji terakhir. Saat itu para sahabat bergembira karena mungkin misinya telah selesai dan umat Islam sudah banyak.
Namun ada beberapa sahabat yang merasakan sedih karena tahu akan ditinggal oleh Nabi. Tak lama kemudian Nabi Muhammad pun wafat pada umur 63 tahun. Dan perjalanan dakwah terusnya dilanjutkan oleh khalifah-khalifah setelahnya, yaitu Khulafaur Rasyidin terlebih dahulu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi perjalanan singkat Nabi Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah itu pasti dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.